Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita di sini akan melanjutkan kembali untuk simulasi CFD dengan menggunakan temperatur juga. Nah, di sini kita bisa duplikat dulu senarionya ya. Jadi di sini kita bisa menghindari untuk membuat kembali setup di awal untuk bounding box dan sebagainya. Nanti bisa dipastikan. Kita klik kanan dan kita clone. Untuk initial, kita yang jelas harus masukkan di volume dan kita klik di bagian udaranya. Jangan lupa untuk diselect jika sudah menselect yang lain. Kita select dulu. Kita edit dan ini kita masukkan temperatur. Nah, ini adalah temperatur basis atau temperatur dasar dari udaranya. Misalkan kita masukkan 30. Kemudian kita ke boundary condition. Kita bisa klik volume dulu dan kita hide sementara ya. Kita deselect all agar kita bisa mengakses yang bagian permukaan ini. Nah, di sini teman-teman punya beberapa opsi. Jadi ada opsi manual, itu kita bisa masukkan di surface atau volume. Jika volume ini maka teman-teman akan menghitung manual dan menghitung seberapa besar heat generation dalam watt ya yang dikeluarkan oleh suatu material. Ada cara lain, kita menggunakan surface dan di sini kita klik dan kita edit. Di sini kita bisa masukkan bukan velocity tapi heat flux ya. Kalau tadi temperatur kita harus mengukur menggunakan termometer, mengkonfirmasi data yang ada, atau dengan heat flux kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti Forma yang kita bisa melihat radiasi, solar radiation pada jam tertentu atau pada permukaan tertentu dan kita bisa masukkan secara rata-rata. Itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi, kita bisa di-select all, kita bisa show all lagi, dan kita bisa masukkan temperatur untuk angin yang kita masukkan. Ya, jadi kita klik lagi sini, kita edit. Nah, ini kan kita tadi masukkan velocity. Ya. Kita juga bisa masukkan temperatur. Misalkan angin yang datang lebih dingin. Jika di dalam sini ada AC atau ada pendinginan, misalkan ada es batu atau sebagainya, maka kita bisa masukkan negatif heat flux, di mana nanti akan menarik temperatur bukan memberikannya. Ada lagi, ini kan yang manual ya teman-teman. Kita bisa masukkan lagi yang menggunakan radiation. Nah, kita bisa klik radiation, solar heating. Di sini kita enable solar heating, masukkan Indonesia. Dan ini kita klik manual, ini kita ubah jadi 3MT plus 7. Dan ini untuk koordinatnya kita bisa pastikan ya di lokasinya. Kemudian ini juga kita harus pastikan jamnya dan tanggal yang benar. Compass direction untuk X benar atau tidak. Untuk sky-nya kita ubah ke Z. Jadi ke atas ya temperaturnya kita ubah ke 31 tadi ya untuk ambient. Ini kita tinggal klik OK saja. Biasanya itu di kasus-kasus tertentu di mana mendapatkan input panas yang lebih pada area tertentu. Jadi untuk sekarang kita matikan saja dulu radiation-nya atau solar heating-nya. Kita disable. Tetap ada radiation ya. Jika sudah kita bisa solve. Oh ya teman-teman, jika tadi ada gravitasi, jika teman-teman ingin menggunakan stack effect, maka gravitasi itu ubah dari 0,0,0 menjadi 0,0, min 1 untuk menunjukkan bahwa gravitasinya itu ke area bawah atau negatif Z. Ya, teman-teman, ketika sudah selesai, maka akan seperti ini dan kita akan lakukan sama seperti yang tadi. Ya. Kita bisa ubah resultnya, ya, teman-teman. Kita ubah ke temperature, misalkan. Nah, ini kalau kita ingin melihat yang lebih jelas, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kita lihat dari bagian bawah ini karena dia memiliki aliran angin sehingga tidak terlalu panas. Ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk akhirnya bisa di screenshot, misalkan bisa diklik region juga untuk dicek temperaturnya.
Ini contoh saja. Ya, kita bisa lihat temperatur dan juga velocity-nya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk ini. Jadi ada beberapa cara. Diingat untuk harus dicek dulu untuk radiasi berapa dan juga materialnya. Di sini jika kita menggunakan heat flux, maka materialnya akan sangat berpengaruh. Ya, untuk di material edit. Nah, ini di emisivitas dan juga transmisivitas. Oke, mungkin itu dari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.